Di sebuah desa yang sunyi, hiduplah seorang wanita bernama Sinta. Ia adalah seorang istri yang selalu berusaha memenuhi harapan suami dan mertuanya, meskipun harus merasakan kepedihan yang terus-menerus. Sinta menikah dengan Dio, seorang pria yang tampak sempurna di mata orang lain. Namun, dalam hal rumah tangga mereka, Sinta seringkali menjadi sasaran amarah dan kekerasan baik dari suami maupun mertuanya. Sinta merasa hidupnya seperti sebuah mimpi buruk yang tidak kunjung berakhir. Setiap hari, Dio, suaminya yang dulu ia anggap sebagai pahlawan, kini berubah menjadi orang yang kejam dan tidak peduli. Sinta dipaksa untuk bekerja keras di rumah tanpa henti. Sementara Dio hanya duduk di sofa, menghabiskan waktu dengan temannya atau bermain ponsel. Ketika Sinta mencoba berbicara tentang perasaannya, Dio malah mengabaikannya atau bahkan membentaknya dengan kata-kata kasar. Namun, yang lebih pedih lagi, Sinta merasa bahwa ia tidak pernah mendapatkan dukungan dari mertuanya. Ibu Dio yang lebih mengutamakan kebanggaan keluarganya daripada kebahagiaan anaknya. Selalu mendukung tindakan Dio meski itu menyakitkan hati Sinta. Setiap kali Sinta berusaha untuk berbicara atau mengeluh, ibunya Dio akan menyalahkannya, menyebutnya sebagai istri yang tidak tahu diri. Hari-hari berlalu begitu saja. Sinta merasa semakin kehilangan harapan. Badannya lelah, hatinya kosong, dan pikirannya selalu dipenuhi dengan kesedihan. Namun, di tengah keterpurukannya, ada satu hal yang masih membuatnya bertahan, yaitu anak mereka, Bintang, yang masih kecil. Sinta tahu bahwa dia tidak bisa menyerah karena Bintang membutuhkan ibu yang kuat. Suatu hari, Sinta mendengar percakapan antara Dio dan ibunya yang membuat hatinya hancur. Dio menyebutnya sebagai beban, dan ibunya malah mendukung pernyataan itu, mengatakan bahwa Sinta seharusnya bersyukur memiliki suami seperti kamu. Percakapan itu menyadarkan Sinta bahwa ia sudah tidak bisa bertahan dalam keadaan ini lebih lama lagi. Namun, di saat yang sama, ia juga merasa takut untuk melangkah, takut akan reaksi Dio dan mertuanya. Namun, Sinta tahu bahwa hidupnya harus berubah. Ia tidak bisa terus hidup dalam penderitaan ini, apalagi dengan Bintang yang tumbuh dewasa melihatnya menderita. Sinta mulai mencari dukungan dari teman-teman lama. Beberapa di antaranya adalah perempuan-perempuan yang pernah mengalaminya dan berhasil bangkit. Mereka mengingatkan Sinta bahwa ia layak bahagia, bahwa hidup tidak seharusnya hanya diisi dengan penderitaan dan ketidakadilan. Sinta mulai mengambil langkah kecil untuk mengubah hidupnya. Ia mulai bekerja, mencari pekerjaan sampingan yang bisa memberinya sedikit kebebasan dan penghasilan. Setiap malam setelah Bintang tidur, ia menghabiskan waktu untuk belajar dan mengasah keterampilan baru. Pada awalnya, dia tidak peduli. Namun, semakin lama, ia merasa terganggu dengan perubahan yang terjadi pada Sinta. Ibu Dio juga semakin kritis terhadap Sinta, menyalahkan setiap keputusan yang diambilnya. Namun, Sinta tidak menyerah. Ia semakin yakin bahwa ia bisa berubah. Sinta mulai mengatur kembali kehidupannya. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Dio.
kali ini dengan tegas. "Dio, aku tidak bisa hidup seperti ini," kata Sinta, suaranya penuh keberanian. "Aku tidak bisa diam dan menerima perlakuan ini. Aku punya hak untuk bahagia dan aku akan melakukan apa saja untuk itu." Dio terkejut mendengar kata-kata Sinta. Ia tidak pernah menyangka bahwa istrinya yang dulu diam dan patuh akan berbicara sekeras itu. Namun Sinta tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk kebebasannya. Seiring berjalannya waktu, Sinta semakin kuat. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit dan akhirnya berhasil menyewa sebuah rumah kecil untuk dirinya dan Bintang. Sinta juga melanjutkan pekerjaannya untuk memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup lebih mandiri. Sementara itu, Dio dan ibunya semakin terasing dari kehidupan Sinta. Mereka tidak lagi memiliki kekuasaan untuk mengontrolnya, dan Sinta merasa lega dengan keputusan itu. Pada akhirnya, Sinta menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus ia harapkan dari orang lain. Kebahagiaan itu ada dalam dirinya sendiri, dalam keberanian untuk bangkit dari keterpurukan, dan dalam perjuangannya untuk memberi yang terbaik bagi Bintang. Meskipun perjalanan itu tidak mudah, Sinta tahu bahwa ia telah mengambil langkah besar menuju kehidupan yang lebih baik. Sinta duduk di ruang tamu rumah barunya, sambil memandangi Bintang yang sedang bermain. Ia merasa bangga, tidak hanya karena ia berhasil keluar dari penderitaannya, tetapi juga karena ia dapat memberikan contoh hidup yang penuh dengan keberanian dan harapan bagi anaknya. Dan meskipun perjalanannya hidupnya sebelum sepenuhnya mulus, Sinta tahu bahwa ia tidak akan pernah lagi menjadi wanita yang terburuk dalam kesedihan. Kini ia adalah wanita yang bangkit, penuh harapan, dan siap untuk menjalani hidup dengan penuh keyakinan.